Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A10 akan mempresentasikan hasil kajian tugas besar dengan judul Rancangan Sistem Kerja Front Office di Kantor dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Kelompok kami terdiri dari saya, Timothy Alexander, Michelle, Kezia, Kivi, dan Eduardo. Latar belakang dari kajian kelompok A10. Coronavirus, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya, pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Coronavirus atau yang biasa disebut COVID-19 ini merupakan jenis baru yang ditemukan oleh manusia sejak Desember 2019 di Wuhan, China. Cara penularan COVID-19 ini yaitu melalui tetesan kecil yang dikeluarkan ketika seseorang batuk ataupun pilek, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat tergolong cepat. Penularan COVID-19 ini cukup tinggi atau cukup cepat untuk di beberapa daerah. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap dilakukan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Kira-kira siapa aja ya yang berisiko terinfeksi COVID-19? Tentu saja semua orang dapat berisiko terinfeksi COVID-19. Ketika seseorang sedang mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, seperti batuk dan pilek, akan lebih cepat terinfeksi. Selain itu juga, tidak adanya batasan usia pada orang yang dapat terinfeksi virus COVID-19 ini. Namun, orang yang memiliki usia yang tergolong tua dan orang-orang yang sudah memiliki kondisi medis sebelumnya lebih rentan untuk terinfeksi coronavirus. Dampak apa yang terjadi pada Indonesia ketika adanya virus COVID-19? Tentu saja, seluruh sektor pada Indonesia sangatlah berpengaruh. Tidak hanya sektor kesehatan saja, akan tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak yang cukup serius akibat adanya pandemi virus COVID-19 di Indonesia ini. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, pada bulan Agustus 2020 ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 mendapatkan hasil minus 5,32%. Sedangkan pada kuartal 1 tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%. Oleh karena itu, roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Karena roda perekonomian di Indonesia harus tetap berjalan pada pandemi COVID-19 ini, maka kelompok A10 akan melakukan rancangan sistem kerja front office di kantor. Apa sih front office itu? Front office yaitu area depan sebuah pusat informasi perusahaan di mana seseorang atau sekelompok tamu tiba dan pertama kali berinteraksi dengan staf. Karena pada sebelumnya dikatakan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 ini melalui tetesan kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dan front office memiliki interaksi dengan seseorang atau sekelompok tamu, maka dari itu, kelompok A10 akan melakukan rancangan sistem kerja front office di kantor dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, terdapat dua materi rekayasa sistem kerja dan ergonomi yang kelompok A10 gunakan untuk membuat rancangan sistem kerja front office di kantor dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama adalah materi antropometri, dan yang kedua adalah materi work analysis. Nah, berikutnya pada hasil survei yang telah dilakukan, pada pertanyaan menurut para responden, apakah sekat pembatas pada front office diperlukan? Dari 18 responden, 94% diantaranya menjawab perlu, sedangkan 5,6% menjawab tidak perlu. Maka dapat disimpulkan bahwa sekat pembatas pada front office sangat diperlukan. Nah, mengapa sekat pembatas pada front office ini sangat diperlukan? Ada 3 alasan, yaitu yang pertama,
sekat pembatas ini dapat mengantisipasi jarak dengan pelanggan. Nah, dengan mengantisipasi jarak dengan pelanggan ini, maka penyebaran COVID-19 dapat dikurangi. Dan alasan yang ketiga adalah untuk lebih meminimalisir adanya kontak fisik atau tersebarnya droplet dari mulut dan hidung pengguna, sehingga penyebaran COVID dapat dikurangi lagi. Nah, pada pertanyaan kuesioner yang lain, yaitu atribut-atribut apa saja yang sudah diterapkan pada front office yang telah ditemui. Dari 18 jawaban kuesioner, 5 orang menjawab masker kain atau sebesar 27%, 14 orang menjawab masker medis atau 77%, face shield sebanyak 14 sama 77%, tempat disinfektan sama juga 14 atau 77%, lalu ada juga tempat cuci tangan luar sebesar 13 atau 72%, dan hand sanitizer sebanyak 1 atau 5,6%, hand sanitizer thermal gun sebanyak 1 atau 5,6%, lalu hand sanitizer disediakan di banyak titik sebanyak 1 atau 5,6%. Nah, lalu selanjutnya ada juga pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan pada front office agar lebih menjaga protokol kesehatannya sehingga pengunjung dapat berkunjung dengan lebih aman dan nyaman. Ada 4 hal yang perlu ditambahkan, yaitu yang pertama ada pembatas antara karyawan dengan pengunjung. Lalu yang kedua ada bentuk peringatan atau SOP protokol kesehatan. Jadi saat ada pengunjung protokolnya jelas mengenai protokol kesehatannya. Lalu yang ketiga atribut-atribut yang lengkap sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir adalah menjauhkan jarak antar pengunjung atau social distancing. Pada slide ini akan membicarakan mengenai aturan pengunjungan. Aturan pengunjungan merupakan apa saja yang perlu dipatuhi selama pengunjungan terjadi. Yang pertama ada mencatat atau adanya history log atau pendataan bagi siapa saja yang berkunjung. Di dalamnya dicatat status kesehatan mereka seperti apa agar mudah dilacak. Yang kedua, semua pengunjung diwajibkan untuk patuh pada protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, dan lainnya. Yang ketiga, semua pengunjung wajib untuk menggunakan masker dan alat pelindung yang diperlukan selama berada di front office. Yang keempat, semua pengunjung diwajibkan melewati zona penyemprotan dan disinfektan atau sanitasi. Selanjutnya, adanya aturan karyawan. Pada peraturan ini akan mengatur mengenai apa yang harus karyawan lakukan pada front office. Yang pertama, menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai COVID-19. Yang kedua, mengetahui nomor kontak penting seperti satuan tugas COVID-19, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, membersihkan semua barang atau alat yang digunakan dan berada pada front office. Hal ini untuk mencegahnya penyebaran virus yang berlebih. Keempat, menggunakan seragam yang lengkap dengan alat pelindung yang diperlukan seperti masker, face shield, dan lainnya. Yang kelima, mengingatkan tamu untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak dengan satu dan yang lainnya, untuk memastikan bahwa tamu tetap memakai masker. Selanjutnya adalah aturan pengunjung. Aturan pengunjung merupakan hal-hal apa saja yang seorang pengunjung harus lakukan saat ingin mengunjungi front office. Yang pertama, menginformasikan riwayat perjalanan atau kondisi kesehatan kepada front office. Yang kedua, bersedia melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan cuci tangan pada tempat yang disediakan. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan. Yang keempat, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kelima, menjaga etika ketika ingin batuk atau bersin. Selanjutnya akan membicarakan mengenai pengecekan kebersihan atau sanitasi.
Dalam hal ini akan membicarakan mengenai kebersihan atau pembersihan pada front office. Yang pertama, pastikan adanya fasilitas tambahan sanitasi seperti penyediaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan sarana cuci tangan. Yang kedua, menyediakan tempat sanitasi bagi pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan saat sedang menunggu pada lobi front office. Yang ketiga, barang publik di area tunggu dan front office dilakukan penyemprotan dengan disinfektan secara berkala minimal 3 kali sehari. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai model tata letak untuk front office. Usulan model berikut adalah contoh aspek-aspek apa saja yang perlu pada front office saat pandemi COVID-19. Yang pertama, di bagian luar front office harus ada area untuk melakukan pengecekan suhu pengunjung yang akan datang dan tempat untuk mencuci tangan atau hand rub sebelum memasuki front office. Lalu, setelah cek suhu dinyatakan normal dan sudah mencuci tangan, pengunjung dipersilakan masuk. Jika pengunjung mengalami suhu di atas normal, maka akan diarahkan untuk dicek lebih lanjut, seperti ditanyakan apakah sedang mengalami demam, batuk, atau gejala penyakit lainnya. Pastikan juga pengunjung yang memasuki front office harus memakai masker. Di dalam front office sebaiknya disediakan tempat duduk dengan jarak satu sama lain minimal 1,5 meter untuk mencegah kontak yang terlalu dekat atau penumpukan pengunjung. Lalu pastikan juga ruangan front office memiliki area sanitasi seperti tempat sampah, tisu, hand sanitizer untuk pengunjung. Ruangan juga sebaiknya dilengkapi dengan ventilasi udara dari luar agar terjadi aliran udara. Sebisa mungkin hindari penggunaan pendingin ruangan yang membuat sirkulasi udara akan tertutup. Gunakan juga penyaring udara untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan front office. Selanjutnya, meja pelayan pengunjung ditempatkan berjarak satu dengan yang lainnya dengan jarak minimal 2 meter. Meja yang dilengkapi dengan pembatas berupa plastik untuk mencegah kontak antara pekerja dan pengunjung. Lalu, di samping meja front office, sebaiknya disediakan tempat atau meja untuk penerimaan barang. Tujuannya, tempat penerimaan barang ini berfungsi untuk menerima barang dari atau untuk konsumen yang akan didisinfektan dahulu agar barang-barang tersebut steril ketika diterima. Pada slide ini akan membicarakan work analysis makro yaitu flow diagram. Dapat dilihat pengunjung atau tamu akan datang dan berjalan menuju tempat cuci tangan dan hand rubs untuk melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, pengunjung akan berjalan menuju pemeriksaan suhu tubuh untuk memeriksa suhu tubuh. Jika suhu tubuh pengunjung berada di atas 38 derajat Celcius, maka pengunjung tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat tunggu dan juga front office. Jika suhu tubuh pengunjung normal, maka pengunjung dapat memasuki pintu dan memasuki area tempat tunggu. Pada area tempat tunggu, terdapat kursi yang berjarak 1,5 meter dari kursi lainnya, serta terdapat tempat sanitasi. Pada tempat sanitasi terdapat sarung tangan, masker, hand sanitizer, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meminimasi penyebaran virus COVID-19. Pada tempat tunggu, pengunjung akan menunggu untuk mendapatkan giliran dan antrian atau tunggu dipanggil dari pihak front office. Selanjutnya, jika sudah mendapat giliran atau dipanggil oleh front office, maka selanjutnya adalah pengunjung berjalan menuju meja front office, di mana front office sudah menerapkan sistem pembatas kaca untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Setelah menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan pada front office, maka selanjutnya adalah pengunjung dapat berjalan keluar menuju pintu hingga berada di luar area tempat tunggu dan meja front office. Pada slide ini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengunjungan. Yang pertama, pengunjung mencuci tangan pada tempat yang disediakan. Yang kedua, pengunjung melakukan pemeriksaan suhu tubuh.
Yang ketiga, pengunjung memasuki ruangan tempat tunggu. Yang keempat, pengunjung menunggu hingga dipanggil atau menunggu giliran. Yang kelima, pengunjung dapat menggunakan sanitasi pada tempat yang disediakan. Yang keenam, karyawan wajib mengingatkan pengunjung mengenai protokol kesehatan. Yang ketujuh, setelah giliran, pengunjung berjalan menuju meja front office. Yang kedelapan, pengunjung menginformasikan riwayat perjalanan dan kondisi kesehatan. 9. Karyawan melakukan pencatatan terhadap tamu atau pengunjung. 10. Pengunjung akan menyelesaikan masalah yang diperlukan. 11. Jika sudah selesai, pengunjung dapat langsung meninggalkan front office atau area tunggu. Dan yang terakhir, karyawan akan membersihkan barang publik di area tunggu dan front office secara berkala. Selanjutnya, saya Kivi akan menjelaskan mengenai rancangan meja front office. Pertama, D4 atau dimensi tinggi siku menggunakan persentil 5, yaitu sebesar 91,1. Ukuran ini diperuntukkan untuk tinggi meja. Kemudian ada D32, dimensi panjang rentangan tangan ke samping. Persentil yang digunakan persentil 5 sebesar 111,41. Ini ditujukan untuk panjang meja. Kemudian ada D24, dimensi panjang rentang tangan ke depan dengan persentil 5 sebesar 48,36 untuk lebar meja. Kemudian ada D1, dimensi tinggi tubuh menggunakan persentil 95 untuk 187,63. Di sini diperuntukkan untuk tinggi total meja dengan kaca. Baik, di sini kita lihat meja front office yang sudah kita rancang menggunakan aplikasi SolidWorks. Jadi pertama meja yang dirancang adalah meja dengan posisi berdiri dengan ukuran yang sudah disebutkan tadi. Di sini mengenai detailnya, ini berdiri dengan bentuk balok, tetapi di ujung sini kita fillet agar tidak tajam bagi pengunjung. Di sini juga, begitupun juga bentuk segitiga ini. Dengan secara detail kita dapat lihat di sini ada fillet agar tidak melukai tangan dari pengunjung. Kemudian dari sisi pegawainya, di sini terdapat dua laci penyimpanan yang cukup untuk menyimpan beberapa folder ataupun telepon genggam di sini. Dan dilengkapi juga dengan pijakan kaki yang diposisikan agar kaki tertangga dengan baik saat posisi duduk. Dan di sini terdapat yang unsur paling penting untuk sistem ini adalah kaca pembatas atau sekat pembatas yang memisahkan antara pengunjung dan pegawai. Kaca yang digunakan adalah berbahan akrilik dengan tebal 5 mm. Di sini juga terdapat rongga untuk interaksi, misalnya ada dokumen tertentu yang harus diberikan oleh pengunjung kepada pegawai. Ini ukurannya disesuaikan dengan besar kertas folio di sini F4. Dan inilah sumber-sumber yang kami gunakan selama presentasi ini berlangsung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih.